setelah gencatan senjata, what next? Ya, sebelum ke sana saya nyambung ini dulu. Karena itu sambungannya tadi, biar nggak putus di tengah jalan. Gitu. Menurut saya memang satu konteks itu yang nggak bisa direkayasa. Jadi kenapa di negara-negara Timur Tengah itu begitu maju tadi? Ya karena memang musuh itu di depan mata. Ya. Dan itu konteks yang nggak bisa kita paksakan di sini. Oleh karena itu mungkin dibalik, kalau di Timur Tengah itu pertahanan dan ketahanan, di kita itu ketahanan dan pertahanan. Karena memang sekarang ini yang dibutuhkan kita adalah bagaimana bertahan daripada kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kalau Timur Tengah lain cerita. Karena sekali lagi kalau kamu nggak membunuh mungkin kamu dibunuh. Karena saking ketatnya musuh-musuh yang ada. Nah oleh karena itu menurut saya memang itu konteksnya yang harus kita pahami ketika menghadapi situasi yang terus berkembang dan berbeda seperti sekarang. Nah nyambung kepada bagaimana di Timur Tengah. Ya, kembali kepada realitas baru tadi bahwa Iran dengan Israel sekarang merasa sama-sama kuat dan andalannya sekarang hanya komitmen daripada Trump. Ini sangat tergantung kepada sejauh mana Trump memaksakan gencatan senjata ini. Dan itu kerawanan yang menurut saya akan terus berkelangsungan. Karena sekali lagi Israel sekarang sudah nggak bisa untuk coba-coba jual kalau kata Habib tadi kan. Kalau dia jual dia akan diborong sama Iran misalkan dan itu akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Jadi justru ini menjadi kerawanannya lebih laten terkecuali yang saya bilang tadi di awal ini disegerakan dengan ide-ide yang lebih mencerminkan kesetaraan. Jadi Iran sudah kuat begitu, ya sudah bangsa-bangsa lain juga didorong untuk maju. Yang terpenting menerima realitas yang ada termasuk keberadaan Israel di situ dan kemerdekaan Palestina. Karena itu yang menurut saya titik persoalannya. Kalau sudah Israel diakui eksistensinya dan Palestina juga merdeka di situ. Termasuk merdeka jangan kemudian idenya adalah Palestina nggak boleh punya senjata, nggak boleh punya militer ya. Mana ada negara kemudian itu kan konsep negara yang tidak utuh gitu. Nah sekali lagi menurut saya yang dibutuhkan adalah kemerdekaan Palestina yang utuh sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara yang itu berdampingan secara damai dengan Israel yang juga diakui eksistensinya oleh negara-negara Arab bukan hanya oleh Palestina. Itu dari saya. Siap. Kita udah lihat aturan mainnya berarti di tingkat internasional berubah. Jadi Amerika Serikat udah ngasih contoh nih dan negara lain pun udah mulai ngikutin bahwa bidak catur itu sebenarnya ada di mana-mana. Kita bisa jadikan medan dunia ini semuanya kita mainkan sesuai kita punya kepentingan. Dan dalam konteks seperti itu nilai-nilai kita itu harus bisa menjadi frame gitu ya untuk melakukan pembenaran juga untuk apa yang kita lakukan. Jadi jangan terbatas kalau sekarang secara teknis di level kementerian pengambilan keputusan, kemudian strategi kebijakan luar negeri itu masih ngelihatnya namanya bilateral ya bilateral, namanya multilateral ya multilateral. Udah gitu kita itu masih terbatas oleh boundaries, batas-batas negara. Jadi kita nggak pernah lihat bahwa padahal Cina udah ngasih contoh ya. Dunia permainannya dia tuh seluruh dunia. Jadi dia punya kebijakan satu, pokoknya kita negoin aja bisa terjadi gitu. Artinya sovereignty, kedaulatan itu kan sebenarnya bisa kita dorong untuk bisa membangun kerjasama yang lebih dekat tanpa ngerusak tadi sistem Westphalian gitu kan. Itu yang kita masih belum paham, kita masih agak kuno sih. Kalau menurut saya cara ngelihat dunianya itu masih sangat terkotak-kotak. Kementerian kita belum equip untuk itu. Jadi mudah-mudahan segera berubah juga karena momennya nih sangat dinamis. Kalau enggak kita ketinggalan banget ya. Tidak paham atau tidak mau paham? Ya. Kayaknya harus ada yang lebih mantik mereka untuk bergerak ya. Oke, baik. Mbak Dina, terima kasih. Ya, baik kita melihat dari awal kita aktivis pejuang-pejuang mujahid-mujahid ini sudah totalitas memberikan support kepada Palestina. Sudah nggak terhitung kita demo-demo ke depan kedutaan Amerika, sudah nggak terhitung. Kemudian bantuan-bantuan Palestina kita sudah tidak terhitung. Dan kepedulian Indonesia ini luar biasa, termasuk presiden kita yang memang untuk bantuan kepada Palestina itu nggak pernah berhenti. Dan selalu diupayakan bagaimana bisa membantu Palestina. Karena itu yang paling jalur yang betul-betul yang bisa membantu saudara kita. Dan itu adalah yang paling dibutuhkan saat ini Palestina. Bukan perang yang saat ini boleh dikatakan nggak jelas. Karena kenapa? Justru dengan ada gencatan senjata, Israel malah ngebom Gaza kembali. Dibombardir Gaza kembali. Nah
kita ini berharap Iran ini menjadi vitamin sebenarnya buat kita. Betul-betul kita punya langkah yang boleh dikatakan ada membuahkan hasil. Ternyata cuma 12 hari. 12 hari ini boleh dikatakan ini theatrical atau apa gitu. Nah, karena kenapa? Karena memang ada komunikasi, kontak-kontakan yang memang Iran memberitakan kepada Qatar serangan terbatas, Amerika juga memberikan perlawanan ataupun menyerang dengan kepada Iran juga terbatas. Ini kan ada apa gitu? Apakah betul-betul itu yang ditembakkan nyampe dari Iran itu nyampe ke Israel? Kan kita nggak tahu. Yordania mengklaim bahwa sudah di anti rudal, begitu juga yang namanya Amerika anti rudal. Itu rudal siapa sebenarnya? Mudah-mudahan betul gitu. Cuman kalau 12 hari kita punya PR yang terlalu besar. Terlalu banyak yang sudah berpuluh-puluh tahun yang kita idam-idamkan. Al-Aqsa itu kembali ke pangkuan umat Islam. Kemudian kemerdekaan Palestina segala diraih. Netanyahu sudah dinyatakan sebagai penjahat perang, tangkap. Begitu juga yang namanya Donald Trump ini keluar daripada kepentingan-kepentingan yang memang ingin menguntungkan daripada sisi-sisi pendukung-pendukungnya. Padahal 60% pendukung 60% penduduk Amerika ini sudah anti daripada Trump karena merugikan mereka. Begitu juga Israel, akhirnya mereka terbuka. Nah, kita berharap jangan lagi ribut nih di Indonesia. Karena begitu Iran nyerang, sekte-sekte di Indonesia ini sudah ribut, sudah menyerang, justru nggak ada persatuan. Kita pun dibikin pecah belah. Memang ada yang namanya Zionis ini memberikan diksi-diksi, bazar-bazar mereka ini mengadu domba Iran, menyerang Iran tentang aliran Syiahnya. Padahal Syiah yang ada di Iran itu belum tentu sesat semua, belum tentu ekstrim semua seperti Syiah Gulat, belum tentu. Karena ada mazhab-mazhab yang Syiah ini masih diakuin sebagai mazhab kelima. Artinya ini bukan soal agama ya? Iya, ini bukan soal agama tapi kemanusiaan yang memang harus. Nah, Islam ini memang betul Rasulullah ajarkan jangan pernah kamu cita-cita punya musuh berangan-angan. Bahkan kalau perlu punya musuh pun jangan. Mimpi punya musuh pun jangan. Cuman kalau sudah berhadapan dengan musuh, membantai saudara kita nggak boleh mundur. Nggak boleh berhenti sampai saat ini sebelum gencatan senjata yang kita nggak tahu ini teatrikal atau permainan apapun, kita nggak berhenti sebelum Al-Quds balik ke umat Islam, Palestina balik, kemudian bantuan segera masuk. Kita jangan terfokus dengan perang yang terjadi saat ini. Nah, itu bagaimana fokus itu masuk. Terbelah. Nah, itu harus bisa masuk, bantuan Palestina ini bisa masuk. Itu tujuan kita. Maka kemarin Mesir yang saya sayangkan banyak yang dari 50 negara, 1.500 orang dari berbagai negara sebagai global march itu sudah bagus. Itu mengalihkan juga dengan perang-perang tersebut. Bantuan sampai saat ini Israel bukan mendapatkan bantuan, justru mendapatkan bom dari Israel. Nah, ini yang kita tidak mau. Artinya PBB harus dengan berani. Jangankan Indonesia, PBB aja nggak bisa punya tari. Nah, Indonesia dengan segala keterbatasan bukan nggak mampu dengan segala keterbatasannya. Nah, mudah-mudahan saat ini kita bisa dipersatukan. Bukan lagi sandiwara juga, mudah-mudahan ada tindak lanjut untuk Al-Quds kembali kepada umat Islam, begitu juga Palestina merdeka untuk dikembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh Israel. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai penutup. Kalau untuk saya sih semangat tuh penting ya, semangat penting. Tapi jangankan merebut Al-Quds jadi punya umat Islam gitu kan. Balikin si padan ligitan aja kita nggak sanggup. Itu real loh. Si padan ligitan itu jelas-jelas punya kita, diambil dengan cara proksi, ya kan, seolah-olah itu bagian minyaknya begini, ceritanya kan bisa dibuat. Yang pasti Indonesia tuh mesti sadar ya, kalau saya tuh alirannya kalau dari HI itu realis sejati. Dan seorang realis sejati itu lihat perang itu cuma 3 hal. 1 karena agama, 2 karena trade and resource, 3 karena jalur trade and resource. Sekarang kita lihat Indonesia, agama banyak. Jadi kalau dia untuk bisa digoreng dalam permainan agama itu sangat mudah. Kedua, trade and resource kita besar. Resources apa yang tidak. Jalur, kita punya semua jalur penting, jalur laut di bagian Asia hari ini. Artinya kita punya musuh di luar sana. Dan artinya apa? Kita mesti kuat. Dan mesti kuat itu saya pikir nggak usah nunggu Iran sekarang, oh Iran jadi hebat, kita juga mesti bangga, kita mesti hebat. No. Iran is one thing, dia hebat. Indonesia kapan hebatnya? Gitu loh. Coba kita refleksi ke diri kita sendiri dan kenapa kita nggak hebat. Menurut saya kita nggak hebat, kembali tadi, kita itu terlalu mem-VVIP orang yang nggak layak VVIP. Saya cuma mau nutup ini dan sederhana ya. Di Rusia, yang paling VVIP itu siapa? Guru bangsa. Guru bangsa itu siapa? Guru besar. Baru yang lain-lain. Jadi kalau ada pawai apapun juga, oke presiden paling depan. Udah gitu harusnya pemimpin agama, kardinal dan lain-lain. Kemudian para akademisi, para guru besar. Ucapannya udah kayak sabda Tuhan.
Indonesia harus belajar dari itu. Oke. Itu harus didengarkan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Bisa, konflik ya. ini, termasuk juga pelajaran yang tadi Anda sampaikan, itu menarik. Terima kasih Bu Kony, Bib, terima Terima kasih kasih sudah bersama kami Mbak Dina. Mas, terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you. Perbincangan ini luar biasa, kita menanti seperti apa nanti gencatan senjata ini, perang 12 hari menyita perhatian dunia, tapi kita balik lagi melihat apa yang bisa kita ambil pelajaran dari perang ini. Dan senjata mungkin telah diredam, tapi apakah konflik berkepanjangan juga bisa ikut padam jika kesepakatan damai dilanggar, bukan kedamaian yang datang, melainkan babak baru kehancuran. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi di Prime Plus pekan depan. Selamat malam.